Pemirsa, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin secara blak-blakan mengungkapkan pihak-pihak yang diduga menjadi penyebab bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat di hadapan Presiden Prabowo. Bukan sekedar fenomena alam, bencana tersebut terindikasi kuat akibat ulah tangan manusia dan korporasi. Burhanuddin mengungkapkan setidaknya ada puluhan subjek hukum yang terdiri dari korporasi dan entitas perorangan yang sudah diminta klarifikasi. Untuk dapat mengambil tempat di depan. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengungkap fakta mengejutkan di balik bencana banjir bandang yang melanda wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Burhanuddin menyebut banjir bandang dan tanah longsor tersebut bukan sekedar fenomena alam, melainkan terindikasi kuat akibat ulah tangan manusia dan korporasi. Hal tersebut disampaikan Burhanuddin dalam acara penyerahan uang hasil pemulihan kerugian negara yang berlangsung di Gedung Bundar Kejaksaan Agung Jakarta pada Rabu 24 Desember. Burhanuddin menjelaskan berdasarkan hasil kerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (PKH), ditemukan adanya keterlibatan entitas korporasi dan perorangan yang memicu terjadinya bencana besar tersebut. Saat ini setidaknya 27 perusahaan di 3 provinsi tersebut telah dipanggil untuk memberikan klarifikasi. Lebih lanjut, Burhanuddin mengungkapkan hasil investigasi Satgas PKH yang diperkuat oleh analisis Pusat Riset Interdisipliner ITB menunjukkan adanya kerusakan lingkungan yang sistematis di wilayah hulu. Untuk menyikapi temuan tersebut, Kejaksaan Agung memastikan tidak akan berhenti pada tahap klarifikasi. Langkah hukum yang lebih tegas kini tengah disiapkan melalui koordinasi lintas sektoral. Jaksa Agung menegaskan bahwa rekomendasi Satgas PKH saat ini adalah melanjutkan investigasi mendalam terhadap semua subjek hukum yang dicurigai terlibat dalam perusakan lingkungan di wilayah Sumatera. Perlu kami sampaikan keterkaitan dengan bencana banjir bandang yang terjadi di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Satgas PKH telah melakukan identifikasi dengan temuan yakni sejumlah besar entitas korporasi dan perorangan terindikasi kontribusi terhadap bencana bandang, dan Satgas PKH telah melakukan klarifikasi terhadap 27 perusahaan yang tersebar di 3 provinsi tersebut. Adapun berdasarkan hasil klarifikasi Satgas PKH dan hasil analisa Pusat Riset Interdisipliner ITB, diperoleh temuan terdapat korelasi kuat bahwa bencana banjir besar di Sumatera bukan hanya fenomena alam biasa, melainkan terarah pada alih fungsi lahan yang masif di hulu sungai daerah aliran sungai yang bertemu dengan curah hujan yang tinggi, sehingga dampak hilangnya tutupan vegetasi di hulu daerah aliran sungai yang menyebabkan daya serap tanah berkurang. Aliran air permukaan meningkat tajam, hujan ekstrim, dan banjir bandang akibat volume air meluber ke permukaan. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi tinggi kepada Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan PKH atas keberhasilannya menyelamatkan keuangan negara senilai 6,6 triliun dari penagihan denda administratif dan penertiban kawasan hutan dan berhasil menguasai kembali lebih dari 4 juta hektar kawasan hutan yang selama ini dikuasai dan dimanfaatkan secara tidak tertib serta melanggar ketentuan perundang-undangan. Menurut Presiden, capaian tersebut menunjukkan kerja kolaboratif yang kuat antara Kejaksaan Agung, TNI Polri, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, BPKP, serta kementerian dan lembaga terkait lainnya. Upaya-upaya korporasi-korporasi itu untuk menghambat verifikasi, menghambat penyelidikan, menghambat investigasi, upaya-upaya perlawanan yang kita mengerti dan kita faham, rakyat yang dihasut, preman-preman yang dibayar untuk menantang dan melawan petugas, ini di tempat yang jauh tidak terlihat oleh media, tidak terlihat oleh kamera, tidak terlihat oleh influencer, vlogger dan sebagainya. Tapi saudara bekerja terus tanpa ragu-ragu.
karena kesetiaan saudara-saudara kepada negara Kesatuan Republik Indonesia, karena cinta saudara kepada bangsa dan tanah air kita. Saya terima kasih, saudara-saudara sekalian. Joli Suwarto dan Ketut Sumadias melaporkan.